audit TI pada perusahaan ABC, penerapan framework COBIT 2019 untuk mengaudit tata kelola teknologi informasi pada sebuah perusahaan e-commerce global yang sedang menghadapi tantangan keamanan, kepatuhan, dan pertumbuhan pesat. Pembukaan dan tujuan presentasi. Perkenalan kelompok. Presentasi ini disampaikan oleh kelompok kami dalam rangka tugas mata kuliah audit TI. Kami akan memaparkan hasil analisis menggunakan framework COBIT 2019 pada studi kasus perusahaan ABC. Tujuan presentasi 1. Mendefinisikan desain faktor, mengidentifikasi 10 desain faktor berdasarkan karakteristik dan permasalahan perusahaan ABC. 2. Menentukan domain proses prioritas, memilih domain COBIT 2019 yang paling kritis untuk diaudit berdasarkan hasil analisis DF. 3. Menyusun instrumen audit, merancang pertanyaan audit beserta metode pengukuran tingkat kapabilitas. Outline presentasi. Presentasi ini disusun dalam 6 bagian utama yang saling berurutan mulai dari identifikasi permasalahan hingga rekomendasi perbaikan berbasis COBIT 2019. 1. Identifikasi permasalahan dan sasaran bisnis, memetakan 9 permasalahan kritis dan 6 sasaran bisnis perusahaan ABC. 2. Analisis 10 desain faktor DF1 sampai DF10, menguraikan setiap desain faktor dan dampaknya terhadap prioritas audit. 3. Domain proses terpilih dan aktivitasnya, menampilkan 10 domain prioritas COBIT 2019 beserta subproses utamanya. 4. Instrumen audit, menyajikan format dan contoh pertanyaan audit dan domain-domain prioritas. 5. Metode pengukuran dan analisis gap, menjelaskan skala penilaian rumus kapabilitas dan cara menghitung gap. 6. Kesimpulan dan rekomendasi roadmap, merangkum temuan utama dan menyajikan roadmap perbaikan di 4 fase. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Valensi. Profil perusahaan ABC dan permasalahan utama. Profil perusahaan. Perusahaan ABC adalah perusahaan e-commerce global yang sedang mengalami pertumbuhan pesat. Operasinya mencakup berbagai negara dengan jutaan transaksi harian, menjadikannya target utama serangan cyber sekaligus menghadapi kompleksitas regulasi lintas yurisdiksi. 9 permasalahan utama berdasarkan ranking. Ranking pertama, keamanan data pelanggan dengan tingkat sangat kritis. Ranking kedua, ketersediaan dan kinerja sistem dengan tingkat sangat kritis. Ranking ketiga, manajemen keamanan jaringan dengan tingkat sangat kritis. Ranking keempat, manajemen identitas dan akses dengan tingkat sangat kritis. Ranking kelima, kepatuhan regulasi dengan tingkat kritis. Ranking ke-6 sampai 9, pemulihan bencana, perubahan, pemantauan vendor dengan tingkat penting. Sasaran bisnis perusahaan ABC. Setiap permasalahan yang dihadapi perusahaan ABC memiliki korelasi langsung dengan sasaran bisnis yang ingin dicapai. Berikut adalah 6 sasaran bisnis yang diidentifikasi dengan 3 prioritas utama yang menjadi fokus audit. Yang pertama, ada keamanan data, yaitu untuk melindungi data pelanggan dari kebocoran dan akses tidak sah. Yang kedua, ada ketersediaan sistem, yaitu untuk memastikan sistem e-commerce beroperasi 24/7 tanpa gangguan signifikan. Yang ketiga, ada kepatuhan regulasi, yaitu untuk memenuhi GDPR, UU PDP, dan PCI DSS di seluruh yurisdiksi operasi. Yang keempat, ada pertumbuhan bisnis, yaitu untuk mendukung ekspansi global dengan infrastruktur TI yang scalable dan andal. Yang kelima, ada kepuasan pelanggan, yaitu untuk memberikan layanan digital yang aman, cepat, dan terpercaya bagi pengguna. Yang terakhir, ada keberlangsungan bisnis, yaitu untuk memastikan continuity of operation melalui rencana pemulihan bencana yang teruji. 10 desain faktor COBIT 2019. COBIT 2019 menyediakan 10 desain faktor yang membantu menentukan domain proses mana yang paling penting untuk diaudit berdasarkan karakteristik unik perusahaan ABC.
Yang pertama ada enterprise strategy, yang kedua ada enterprise goals, yang ketiga ada risk profile, yang keempat ada INT related issue, yang kelima ada threat landscape, yang keenam ada compliance requirement, yang ketujuh ada role of IT, yang ke-8 ada sourcing model, yang ke-9 ada IT implementation methods, yang ke-10 dan yang terakhir ada teknologi adaptation strategi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Grace. Tahap keempat yaitu domain proses COVID 2019 yang terpilih. Berdasarkan analisis 10 desain faktor, kami mengidentifikasi 10 domain proses prioritas dari COVID 2019 yang paling relevan untuk diaudit pada perusahaan ABC. Prioritas 1 yang sangat tinggi. Pertama ada APO 13 Managed Security, kedua DSS 05 Managed Security Service, ketiga APO 12 Managed Risk, keempat DSS 01 Managed Operation, kelima DSS 02 Managed Service Request. Prioritas kedua yang tinggi, yang pertama ada BAI 06 Managed IT Change, kedua DSS 04 Managed Continuity, ketiga APO 10 Managed Vendor, keempat ada MAE 03 Managed Complaints, kelima DSS 03 Managed Problem. 3 domain utama yang dijelaskan lebih detail, yang pertama APO 13 01 sampai 03 ISMS dan risiko keamanan, kedua DSS 05 proteksi malware, MFA pemantauan, terakhir ada APO 12 manajemen risiko TI berkelanjutan. Di tahap kelima yaitu instrumen audit. Instrumen audit disusun berdasarkan aktivitas subproses COVID 2019 dari setiap domain prioritas. Terdapat 70 plus pertanyaan audit yang dirancang untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola TI perusahaan ABC secara komprehensif. Terdapat format instrumen audit dan contoh pertanyaan per domain. Pertanyaan pertama, apakah perusahaan telah menetapkan kebijakan keamanan informasi yang komprehensif dan mencakup perlindungan data pelanggan? Itu termasuk ke domain APO 13 Managed Security. Pertanyaan kedua, apakah autentikasi multifaktor atau MFA telah diimplementasikan untuk akses ke sistem dan data sensitif? Itu termasuk ke domain DSS 05 Security Service. Pertanyaan ketiga, apakah perusahaan telah mengidentifikasi seluruh regulasi yang berlaku di setiap yurisdiksi tempat perusahaan beroperasi? Itu termasuk ke domain MAE 03 Complaints. Lalu di tahap ke-6, metode pengukuran dan analisis gap, skala penilaian dan pertanyaan. Jika jawabannya ya dengan bukti lengkap, maka memiliki skor 1,0. Jika jawabannya ya dengan bukti parsial, maka memiliki skor 0,5. Jika jawabannya tidak dengan skor 0,0. Jika jawabannya tidak ada, maka skor pun tidak ada. Table level kapabilitas COVID presentase 0, sampai 15% di level 0 dengan keterangan incomplete. Presentasi 16-35% berada di level 1 dengan keterangan performance. Presentasi 36-50% berada di level 2 dengan keterangan manage. Presentasi 51-70% berada di level 3 dengan keterangan established. Presentasi 71-85% berada di level 4 dengan keterangan predictable. Presentasi 86-100% berada di level 5 dengan keterangan optimizing. Rumus kapabilitas presentasi sama dengan total skor per total maksimal dikali 100%. Analisis gap, setelah mendapatkan level aktual dari hasil audit, kami membandingkannya dengan level target yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan bisnis. Selisih antara level aktual dan target disebut gap, yang menjadi dasar penentu prioritas perbaikan. Contoh gap domain APO 13 Managed Security ditargetkan di level 4, namun hasilnya menunjukkan level 2. Maka terdapat dua level yang menjadi prioritas tinggi untuk segera diperbaiki. Di tahap ke-7, penutup, kesimpulan dan rekomendasi
roadmap. Kesimpulan utama: 1. Permasalahan kritis. Perusahaan ABC menghadapi 5 permasalahan kritis yang memerlukan audit segera, terutama keamanan data pelanggan. 2. 10 domain proses prioritas. Analisis 10 desain faktor menghasilkan 10 domain COVID 2019 yang paling relevan untuk diaudit. 3 domain tertinggi APO 13, DSS 05, APO 12. Ketiga domain ini berkaitan langsung dengan keamanan data dan manajemen risiko. 4. 70 plus pertanyaan audit. Instrumen audit mencakup 70 plus pertanyaan dengan metode pengukuran berbasis tingkat kapabilitas COVID 2019. Rekomendasi roadmap perbaikan. Fase 1 yaitu periode 0 sampai 3 bulan berfokus pada quick wins keamanan. Fase 2 berperiode 3 sampai 6 bulan berfokus pada penguatan operasional. Fase ketiga periode 6 sampai 12 bulan berfokus pada peningkatan kapabilitas. Fase keempat periode 12 sampai 18 bulan berfokus pada optimalisasi. Roadmap ini dirancang untuk menutup gap kapabilitas secara bertahap, dimulai dari perbaikan keamanan dan yang paling kritis. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.